Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Kerajaan ini dibuat oleh Sultan Malik As-Soleh yang bernama asli Marasilo. Kerajaan ini sebenarnya dibuat dari gabungan dua kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Peurlak dan Kerajaan Pasai. Selain dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia, kerajaan ini juga dikenal sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia. Maka dari itu, kerajaan ini selalu ada di halaman paling depan dibanding kerajaan Islam yang lainnya. Di kehidupan politik Kesultanan Samudra Pasai ini ada struktur pemerintahan yang terdiri dari menteri, syahbandar, dan kadi. Sementara anak-anak sultan, baik lelaki maupun perempuan, tuh digelari dengan gelar tun. Begitu juga beberapa petinggi kerajaan. Kesultanan Pasai ini memiliki beberapa kerajaan bawahan. Penguasa kerajaan bawahan ini juga disebut sebagai sultan. Dalam kehidupan ekonominya, Pasai merupakan sebuah kota dagang yang mengandalkan lada sebagai komoditi utamanya. Kesultanan Pasai juga mengeluarkan sebuah alat transaksi yang disebut dirham dan terbuat dari 70% emas murni dengan berat 0,60 gram, diameter 10 mm, dan mutunya 17 karat. Sementara masyarakat Pasai umumnya itu menanam padi di ladang yang dipanen 2 kali setahun, serta memiliki sapi perah untuk menghasilkan keju. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat kerajaan Samudra Pasai itu diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun Arab. Karena persamaan inilah daerah Aceh tuh dikasih julukan Serambi Mekah. Kehidupan budaya masyarakat Pasai ini mirip sama kerajaan Malaka, mulai dari bahasa, tradisi, maupun upacara-upacara seperti upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemiripan budaya ini bisa disebabkan karena pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka. Nah, di kerajaan Samudra Pasai ini juga berkembang huruf Arab Jawi, yaitu bahasa Melayu yang ditulis dalam karakter huruf Arab. Jadi biasanya orang-orang pakai buat menghasilkan karya tulis pakai Arab Jawi ini. Sistem pemerintah di mana kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan yang sangat baik dengan kerajaan Islam Indonesia yang lainnya. Bahkan Samudra Pasai memiliki link dengan kerajaan yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah Arab. Selain itu, hubungan politik pun juga dibangun dengan kerajaan-kerajaan Iran dan Cina. Makanya selain Ibnu Battuha, penjelajah dunia asal Maroko yang pernah mampir ke Samudra Pasai, adalah Laksamana Cheng Ho. Agama. Masyarakat beserta raja-raja kerajaan Samudra Pasai menganut agama Islam. Aliran Islam yang dianut oleh rakyat Samudra Pasai adalah yang bermazhab Syafi'i sejak abad ke-12. Bukti adanya agama yang dianut ini adalah banyaknya para penjajah dunia yang mampir ke Samudra Pasai. Ibnu Battuha adalah salah satunya. Dia adalah seorang saudagar kaya dari Timur Tengah yang sangat takjub dengan kehidupan keagamaan di Samudra Pasai. Rakyatnya taat, beragam di bawah kepemimpinan raja yang juga sangat mengamalkan syariat Islam. Selanjutnya adalah silsilah raja. Yang pertama adalah Sultan Malik As-Saleh, nama lainnya adalah Marasilu. Beliau merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah putranya yang bernama Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Beliau juga membawa perubahan yang besar bagi lingkungan kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah putra dari Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahri. Di masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahri ini, Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir.
pada masa pemerintahan beliau tidak ada hal yang spesial karena Samudra Pasai masih trauma dengan serangan kerajaan Majapahit yang sangat kuat. Yang terakhir adalah Sultanah Nahraisyah. Beliau merupakan istri dari Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir. Sebagai sultan yang selanjutnya memimpin kerajaan Samudra Pasai. Pertama kali dalam sejarah, Samudra Pasai dipimpin oleh seorang sultanah, bukan sultan lagi. Jelaskan tentang masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai di mana pemerintahan Sultan Malikul Zahir kala itu berhasil meroketkan perekonomian rakyat dengan ekspor lada besar-besaran. Dan tidak hanya itu, di semua bidang kehidupan masyarakat kerajaan maju dengan sangat pesat, baik politik maupun sosialnya. Pemerintah itu menganut sistem pemerintahan yang merakyat dan berdasarkan pada syariat Islam yang kental, sehingga kemakmuran dapat tercapai. Kemudian yang selanjutnya ada sebab keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu dikarenakan masalah internal, di mana ada perang antara saudara di dalam tubuh kerajaan, yakni kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah karena kedatangan Portugis ke Indonesia, di mana Selat Malaka yang dikuasai Portugis itu adalah lingkup wilayah Samudra Pasai yang kemudian dengan mudahnya Portugis masuk ke wilayah kerajaan. Jadi peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai itu ada 4. Yang pertama adalah lonceng raksasa yang dinamakan Cakradonya. Donya berasal dari bahasa Jawa yang artinya dunia. Lonceng ini diberikan oleh Kaisar Tiongkok. Kemudian peninggalan yang kedua adalah mata uang. Mata uang yang digunakan pada saat itu adalah mata uang emas atau dirham. Kemudian yang ketiga adalah surat. Surat ini ditulis oleh Sultan Zainal Abidin yang diberikan kepada Kapten Moran untuk memberitahu tentang keadaan Samudra Pasai pada waktu itu yang menuju ke arah keruntuhan karena Selat Dagang Malaka yang dikuasai oleh Portugis. Kemudian yang keempat adalah makam raja. Makam raja ada 2. Yang pertama makam Raja Sultan Malik As-Saleh dan yang kedua adalah Sultan Maulana Az-Zahir yang terletak di daerah Beringin. Pada tanggal 8 September tahun 1507, Sultan Ali Mugoyasha dinobatkan sebagai sultan, dan saat itu juga Kerajaan Aceh berdiri. Kerajaan Aceh memiliki ibu kota yang terletak di Bandar Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini berdiri dan membangun kerajaan sendiri dan melepaskan diri dari Kerajaan Pedir karena Kerajaan Pedir dikuasai oleh Portugis. Kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya Kerajaan Aceh. Politik dan sosial. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sudah maju, karena metode penguasaan wilayah atau perluasan wilayah sudah menggunakan cara-cara yang sesuai aturan, tidak lagi dengan berperang saja. Pemerintah pun berjalan dengan lancar, sehingga kancah perpolitikan sudah ada pemimpin-pemimpin yang kompeten di bidangnya. Apalagi saat pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kehidupan politik menjadi lebih tertata, karena sudah dibuatnya undang-undang. Kehidupan ekonomi. Mereka berdagang dengan alat tukar koin emas. Pertanian lada menjadi hasil sumber daya alam yang sangat melimpah, sehingga menjadi komoditas utama untuk diperdagangkan. Selain itu, tambang timah juga tidak kalah tinggi nilainya. Lawan dagang rakyat Aceh adalah para pedagang dari luar negeri, seperti Arab, Belanda, Turki, Inggris, dan Persia. Hasil bumi tersebut juga langsung diekspor ke dalam maupun ke luar negeri. Kehidupan budaya. Ada seorang ulama dari aliran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang berhasil membuat buku bernama Bustanaussalatin. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan Kesultanan Aceh. Jadi Kesultanan Aceh ini dipimpin oleh seorang sultan atau sultanah. Sultan atau sultanah ini diangkat maupun diturunkan atas persetujuan dari 3 panglima sagu dan Tuku Kadi Malikul Adli atau Mufti Agung Kerajaan. Sultan baru bakal disebut sah kalau telah membayar mas kawin Aceh sebanyak emas murni senilai 32 kati, uang tunai sebanyak 1.600 ringgit, beberapa puluh ekor kerbau, dan beberapa gunca padi. Itu ada perangkat pemerintahan Kesultanan Aceh. Yang pertama, Balai Rongsari, itu merupakan lembaga yang dipimpin langsung oleh Sultan. Anggotanya terdiri dari Ulu Balang 4 dan Ulama 7. Selanjutnya ada Majelis Mahkamah Rakyat yang setara dengan DPR sekarang.
balai gading atau lembaga yang setara dengan Dewan Menteri atau Kabinet. Selanjutnya ada Balai Furda yang mengurusi tentang hal-hal ekonomi, Balai Laksmana yang mengurusi angkatan perang, Balai Majelis Mahkamah yang mengatasi kehakiman dan pengadilan, serta Balai Baitul Mal yang mengurusi hal-hal keuangan dan perbendaharaan negara. Pejabat-pejabat tinggi di Kesultanan Aceh antara lain Syah Bandar, dia mengurusi masalah perdagangan di pelabuhan, Teuku Kadi Malikul Adli, semacam hakim tinggi, Wazir Seri Maharaja Mangkubumi, pejabat yang mengurus segala urusan hulu balang atau dalam negeri, Wazir Seri Maharaja Gurah, yaitu pejabat yang mengurus urusan hasil-hasil dari pengembangan hutan. Terus Teuku Kerukon Katibul Muluk, atau pejabat yang mengurusi urusan sekretariat negara, termasuk penulis resmi Kesultanan. Selanjutnya ada kehidupan agama Kesultanan Aceh. Dalam sejarah, Aceh itu sering banget disebut sebagai negeri Serambi Mekah. Kenapa sih demikian? Jadi, Aceh itu merupakan salah satu jalur utama penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Jadi wajar aja kalau ajaran agama Islam di Aceh itu benar-benar kental sampai sekarang bahkan. Oleh karena itu, para ulama merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, selain dalam keluarga, pusat-pusat penyebaran agama Islam berlangsung di sekolah-sekolah yang ada pada waktu itu. Penguasa Aceh waktu saat itu tuh sangat memperhatikan pendidikan agama Islam. Maka para pemimpin pada saat itu membuat lembaga-lembaga pendidikan seperti Menasah, itu setara dengan sekolah dasar, Rangkang setara dengan SMP, Dayah setara dengan SMA atau Aliyah, dan Dayah Tukuci, jenjang pendidikan yang setara sama perguruan tinggi. Pengaruh Islam juga benar-benar kental di aspek bahasa, syair-syair, dan manuskrip-manuskrip peninggalan Islam di Kesultanan Aceh. Selanjutnya ada silsilah raja kerajaan Aceh. Yang pertama ada Ali Mugayat Shah. Dia adalah raja pertama yang memimpin kerajaan Aceh. Perluasan wilayah sudah dilakukan, sehingga wilayahnya sudah mencakup Banda Aceh, Aceh Besar, sampai dengan daerah Pasai dan Daya di Sumatera Utara. Yang kedua ada Salahuddin. Salahuddin itu merupakan anak dari Sultan Ali. Namun, Sultan Salahuddin tidak sepandai ayahnya dalam memerintah kerajaan. Saat itu kerajaan Aceh hampir runtuh. Yang ketiga ada Alauddin Riyad Shah. Untuk menyelamatkan kerajaan Aceh dari kemunduran, tampuk kekuasaan dengan segera digantikan oleh saudara Sultan Salahuddin, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Ia berhasil membangun pelabuhan dagang yang kemudian menjadi transit para saudagar kaya dari dalam maupun luar negeri. Apalagi, letak Aceh sendiri sangatlah strategis. Yang keempat ada Iskandar Muda. Setelah pemerintahan Sultan Alauddin turun tahta, ada Sultan Iskandar Muda yang meneruskan kepemimpinan Aceh. Pada masa kejayaan Aceh pun mencapai puncaknya saat masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini. Kemudian yang terakhir ada Sultan Iskandar Thani. Kekuasaan Aceh saat berada di tangan Sultan Iskandar Thani, kehidupan keagamaan rakyat kerajaan semakin bagus dan berkualitas, karena Sultan Iskandar Thani melakukan perubahan di dalam negeri. Selanjutnya adalah masa kejayaan. Masa kejayaan Aceh adalah saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Buktinya adalah penaklukan Pahang sebagai wilayah penghasil timah terbesar di Indonesia. Kekuatan Kesultanan Aceh pun semakin memukau dengan pembenahan di bidang pemerintahan. Rakyatnya damai dan makmur sehingga kehidupan ekonominya pun semakin berkualitas. Bidang pertahanan laut dan darat pun difasilitasi dan dibina. Efeknya, transportasi untuk berhubungan dengan kerajaan di luar negeri pun lancar. Selanjutnya adalah penyebab keruntuhannya. Masa keruntuhan kerajaan Aceh dimulai sejak Sultan Iskandar Thani wafat. Kerajaan menjadi kalang kabut dengan sistem yang tidak lagi tertata dengan baik. Setelah itu, faktor penyebab keruntuhan Kesultanan Aceh adalah karena adanya pertikaian internal kerajaan, yakni dikarenakan perbedaan aliran Islam yang dianut oleh
kaum Brahmana atau bangsawan, dan kaum ulama antara Islam Sunnah wal Jamaah dan Islam Syiah. Pertikaian terjadi terus-menerus dan semakin parah. Akhirnya tercatat dalam sejarah bahwa Kesultanan Aceh runtuh pada abad ke-20 dengan jatuhnya wilayah kekuasaan Aceh ke tangan penjajah Belanda. Jalan Kerajaan Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini terletak tepat di pusat kota Banda Aceh. Bangunannya mirip Taj Mahal di India. Masjid Raya ini adalah masjid kebanggaan rakyat Aceh yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda di masa pemerintahnya pada 1612 Masehi. Masjid Tua Indrapuri. Masjid yang awalnya adalah Candi Hindu ini adalah bangunan penting dalam sejarah Aceh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan dengan kepercayaan Islam yang ada di kerajaan Aceh. Terus ada Gunungan. Gunungan ini adalah nama bangunan yang mirip dengan tanaman sari atau bangunan khusus puri dengan permaisuri raja. Terus ada Banteng Indra Prata. Peninggalan Aceh ini juga dibangun untuk pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Fungsinya adalah sebagai tempat pertahanan utama di bidang kemaritiman. Yang terakhir ada Pinto Kop. Pinto Kop ini adalah gedung masuk gunungan atau Taman Sarinya Putri Pahang. Arsitekturnya pun juga bergaya Islam dengan bagian atap seperti kubah masjid.